Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tafaiza Nindya Putri dari kelas 1AB dengan NIM 16092242083. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara untuk memenuhi tugas struktur mata kuliah bahasa Indonesia. Secara formal sampai saat ini, bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Keenam kedudukan ini mempunyai fungsi yang berbeda, walaupun dalam praktiknya dapat saja muncul secara bersama-sama dalam satu peristiwa atau muncul hanya 1 atau 2 fungsi saja. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, dari segi kedudukannya. Bahasa nasional terbentuk secara politis dengan dorongan rasa persatuan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kesepakatan dan persatuan para pemuda Indonesia tersebut melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada ikrar ketiganya yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia," yang memberikan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sedangkan bahasa negara sendiri terbentuk secara yuridis dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dicantumkan secara khusus di dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36 mengenai kedudukannya yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sedangkan dari segi fungsinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai media perhubungan atau lingua franca, dan berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing, sebagaimana yang telah disepakati untuk digunakan dan dimengerti oleh seluruh warga dan bangsa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara difungsikan sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, sebagai alat perhubungan dan pembangunan pada tingkat nasional, dan sebagai alat pengembang kebudayaan dan iptek, sebagaimana digunakan dalam setiap kegiatan kenegaraan yang ditunjukkan kepada seluruh warga dan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Yang pertama, lambang kebangsaan dan identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Bahasa Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa yang beragam namun tetap bersatu. Yang kedua, sebagai alat komunikasi antar warga, antar daerah, antar suku, dan antar bangsa. Bahasa Indonesia memungkinkan adanya interaksi sosial yang harmonis dan efektif di antara masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia juga memfasilitasi kerjasama dan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang ketiga, bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, media massa, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa hukum, administrasi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengajaran di semua jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam penyampaian informasi, berita, opini, hiburan, dan edukasi melalui media cetak maupun media elektronik. Bahkan, bahasa Indonesia juga mampu menampung dan mengembangkan berbagai istilah ilmiah dan teknis dari berbagai bidang keilmuan. Yang terakhir, alat pemersatu bangsa dan bangunan nasional. Bahasa Indonesia berperan sebagai perekat dan penengah di antara berbagai kepentingan, aspirasi, dan perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Bahasa Indonesia juga menjadi alat untuk menyatukan visi, misi, dan tujuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bangsa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara peristiwa dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulis. Dokumen dan undang-undang, peraturan-peraturan, dan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan instansi kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato kenegaraan ditulis dan diucapkan dengan bahasa Indonesia.
hanya dalam kondisi tertentu saja demi kepentingan komunikasi internasional antar bangsa dan antar negara. Kadang-kadang pidato kenegaraan ditulis dan diucapkan dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Warga masyarakat pun dalam kegiatan yang berhubungan dengan upacara dan peristiwa kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi sebagai bahasa negara, bahasa perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan ketenagaan, baik dalam penerimaan karyawan atau pegawai baru, kenaikan pangkat, maupun pemberian tugas atau jabatan tertentu pada seseorang. Fungsi ini harus diperjelas dalam pelaksanaannya sehingga dapat menambah kewibawaan bahasa Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.